Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Aswin Damardono, di channel Aswin Damardono. Salam Teknopreneur. Kali ini saya akan membuat suatu tutorial yang berseris ya. Jadi ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Dan yang kita bahas untuk video kali ini adalah After Effects. Nah, jadi bagi kalian yang masih awam atau yang masih belum pernah mengenal software ini, After Effects, nah mari kita coba belajar dari mulai basic ya. Kita membuat animasi seperti ini. Jadi tujuan goalnya kita nanti itu membuat opening atau bumper atau apapun lah. Ini juga bisa kalian jadikan transisi. Ini juga bisa jadikan semacam efek opening dan lain-lain. Nah, silakan apapun kebutuhan kalian. Kita akan belajar dimulai dari basic. Jadi langsung aja, nggak perlu banyak cincong, kita masuk ke dalam tutorialnya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten tutorial seperti ini dengan cara klik subscribe, share ke teman-teman kalian ya. Jadi apapun, kalau kalian menurut video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Oke. Nah, di menu After Effects ini, nah kalau kalian tahu, jadi saat kita awal membuka software After Effects seperti ini, yang kita lihat antara lain adalah di bagian user interface sebelah kiri. Ini adalah tempat project di mana kita media-media akan ditempatkan. Nah, jadi misalkan kita punya video, gambar, PNG, JPG dan lain-lain, tempatnya ada di sini ya, ada di bagian project. Terus kemudian kalau di atas ini adalah effect control, apabila kita bisa mengaktifkan, boleh kita aktifkan juga. Oke, terus kemudian di bagian tengah, nah di bagian tengah ini adalah main dari video preview kita ya, sama seperti Premiere dan lain-lain. Oke, sebelah kanan untuk di defaultnya ini kita disuguhkan atau ada efek ya, terus kemudian preview. Ini untuk nge-playbacknya. Terus kemudian untuk font, nah penataan font nanti ada di sebelah kanan. Nanti kita akan review lagi kalau udah masuk ke option teks tertentu atau item tertentu. Oke, lanjut di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini adalah tempat di mana timeline atau tracking ya. Jadi di mana kita timeline dari video kita, nah itu ada di bagian bawah. Nah, langsung aja untuk di After Effects ini, di awal kita udah dapatkan blank project ya. Jadi untuk membuat video seperti tadi, kita siapkan hanya satu logo ya, satu logo, di mana logo kalian nanti yang bakalan muncul dari besar ke kecil atau dari kanan ke kiri atau atas bawah, terserah kalian ya. Jadi kita siapkan di sini dengan cara bisa saja, misalkan saya di sini ada logonya ya. Bisa saja kita langsung seret atau dengan cara import. Nah, jadi misalkan katakanlah saya punya logo ini. Nah, ini logo. Nah, yang ini kita seret ke sini bisa, atau dengan cara manual ya, kita klik kanan, import file ya, terserah. Kita pakai cara-cara cepat aja. Nah, kemudian di bagian awal kita harus membuat yang namanya composition ya. Ini saya zoom. Nah, jadi create new composition. Jadi di bagian create new composition ini nanti kita disuguhkan ada window baru. Nah, di sini. Jadi ibaratnya kita menyetel settingan awal video ya. Jadi video kita nanti beresolusi berapa, jadi 720 pixel atau 1080 atau bahkan 4K ya. Kita setting di bagian sini. Cukup kita pakai yang 720 aja, nggak usah besar-besar ya. Oke, 720. Untuk log aspect ratio 16:9, ini nanti dia akan mengikuti ya. Jadi dia akan mengikuti. Oke, bagi kalian yang masih belum paham tentang resolution, monggo
simak video-video sebelah. Jadi untuk mencermati misalkan 720p, 1080 itu apa bedanya. Nah, silakan banyak di tutorial-tutorial lainnya ya. Terus kemudian untuk FPS-nya atau frame per second kita menggunakan 60 atau 30. Nah, kalau di tutorial saya ini kita gunakan 60 aja biar tampilannya lebih smooth. Oke, di sini kita bisa ganti namanya. Ini misalkan anu project ya. Oke, coba terus kemudian yang perlu diganti lagi. Nah, ini adalah start time code. Nah, jadi start time code biarkan 0, terus kemudian durasinya itu detik. Kalau misalkan kita membutuhkan bikin semacam video tadi perlu lama-lama ya, cukup misalkan katakanlah 8 detik aja 8 detik atau 6 detik aja, 6:00. Oke. Terus kemudian di background color, nah misalkan kita pengen background colornya langsung merah ya, merah gelap gini aja. Oke, nah langsung kita oke. Nah, kita udah tersedia satu komposisi di mana warna merah ini sebagai warna dasar dan kemudian logo masih belum masuk ya. Nah, apabila kita ingin langsung masukkan logo ke dalam timeline, langsung tinggal seret aja logo ke sini. Nah, kita di sini menemukan logo yang sangat besar. Nah, jadi ini. Nah, untuk zoomnya ya, zoomnya di tampilan kamera seperti ini, kita bisa menggunakan scroll ya. Ini scroll yang ada di dalam mouse. Nah, scroll up, scroll down, bisa juga kita menggunakan yang namanya ini. Nah, tampilan fit. Nah, kalau fit ini 100% ya, tergantung dari monitor kita. Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian komponen yang ada di dalam logo ini. Di dalam logo ini kita bisa ke bawain. Nah, jadi kayak gini. Di bagian transform ya, jadi kita disediakan default effect adalah transform. Di mana transform ini kita bisa mengatur yang namanya anchor point. Anchor point ini adalah titik di bagian tengah ini. Bisa kita ubah-ubah. Kemudian position ya, position kita bisa geser-geser. Coba ini position. Nah, kanan kiri untuk yang sebelah ini ya. Dan ini adalah atas bawah. Ya, bagian vertikal dan horizontal. Terus kemudian untuk scale juga bisa kita tarik. Nah, scale bisa kita tarik seperti ini. Oke. Lanjut ke rotation. Nah, rotation juga bisa kita putar-putar. Nah, apabila kita mengganti anchor point-nya ini tadi, contoh misalkan katakanlah, nah ini anchor point-nya kita ganti. Nah, anchor point itu yang titik di tengah itu ya. Nah, coba kita arahkan ke sini aja. Saat kita rotation, nah maka dia akan berputarnya seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, atau bisa juga anchor point ini bisa kita langsung kita custom ya. Untuk memindahkan anchor point kita perlu yang namanya ini pen behind anchor point ya. Kita klik si anchor point-nya, misalkan katakanlah di sini ya. Saya taruh di bawah sini. Nah, apabila saya rotation, nah maka nanti yang akan berputar adalah ini. Sangat simple ya. Anchor point itu adalah intinya untuk bagian tengahnya atau pusatnya. Oke, nah kita kembalikan ke tengah dulu aja. Apabila kita ingin mengembalikan keseluruhannya secara default, itu kita bisa klik reset ya. Klik reset. Nah, itu untuk mengembalikan misalkan tadi ini kegeser atau scale-nya kegeser. Nah, itu bisa kita klik reset untuk kembali ke default. Begitupun juga anchor point dan lain-lain. Oke, lanjut. Kemudian di bagian rotation, di bagian opacity. Lah, opacity ini adalah transparansinya. Jadi dimulai dari 0% sampai 100%. Nah, ini nanti kita akan gunakan juga. Oke, sebelum kita masuk ke dalam keyframe ya, keyframe sebelah sini ya, yang timeline ini, kita akan lihat bagian atas ya. Di bagian atas ini kita ada home ya. Home itu untuk melihatkan project-project yang sudah kita buat. Ini harus koneksi internet lah intinya. Terus kemudian ada selection tool.
Terus kemudian ada hand tool, selection tool biasa ya untuk ngeklik biasa. Hand tool itu untuk ini ya, untuk menggeser-geser. Untuk hand tool sendiri bisa juga shortcutnya pakai spasi ya. Misalkan kita kembali ke sini, nah hand tool kita tahan ya, pakai spasi kita tahan seperti ini. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian ada zoom tool bisa menggunakan scroll. Terus kemudian ini ada rotate tool, ada unifit kamera. Nah ini kamera ini nanti akan kita kita bahas saat misalkan kita main 3D ya. Ada 3D di bagian sini. Pan behind, anchor point ini tadi kita saat misalkan menyeleksi logo. Nah di sini ada anchor point. Nah ini kita seleksi by anchor pointnya ini. Terus kemudian di sini ada rectangle tool. Nah di sini tempat kita untuk membuat sebuah bidang ya, bidang misalkan katakanlah bidang rectangle, persegi, terus kemudian rounded yang samping-sampingnya berbentuk lingkaran gini ya. Terus kemudian ada ellipse tool, polygonal tool, star tool. Nah, ini juga kita akan gunakan di tutorial kali ini nantinya. Oke, terus kemudian di sini disediakan juga pen tool. Seluruh produknya Adobe dia menggunakan pen tool rata-rata. Ada pen tool. Nah, saat kita ingin menambahkan opsi yang panjang ini ya, itu tekan klik kiri agak lama ya. Kita tahan klik kiri agak lama ya, maka akan muncul opsi selanjutnya seperti ini. Terus kemudian ini kita membuat teks ya. Kita membuat teks ada di bagian sini. Terus kemudian di sini ada brush tool, hampir sama kayak ada di Photoshop. Clone stamp tool, eraser tool, dan roto brush tool dan puppet position pin tool ya. Oke. Di sini kita nggak akan mengakses ini semua icon-icon, cukup di text dan rectangle tool. Oke.